Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira. Alhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hadama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala hadha an-nabiyyil karim nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ahriz ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wa la ta'jiz ila akhiril hadits atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Muslim. Shadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dzulhijjah adalah merupakan di antara bulan haram. Namun yang menarik bahwa Dzulhijjah bukan hanya sekedar bulan haram. Akan tetapi Dzulhijjah adalah bulan kehambaan. Kita belajar dari sosok Nabiullah Ibrahim alaihissalam, bagaimana apa yang telah menjadi keteladanan di dalam kehidupannya bersama ahli keluarganya, menjadi referensi utama hadirnya kita di lapangan pada siang hari ini. Karena sesungguhnya ketika kita berbicara Idul Adha, Idul Kurban, haji maupun kurban, ini tidak lepas daripada sosok Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Maka setidaknya di dalam kesempatan khutbah Id pada pagi hari ini, khatib mengetengahkan tema Great Life Lessons from Ibrahim alaihissalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Momentum Idul Adha yang kita rayakan hari ini tentu tidak lepas dari napak tilas sejarah Abul Anbiya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Maka setidaknya ada 3 pembelajaran yang ingin kita ambil sebagai sebuah upaya meniti jalan keberhasilan sebagai seorang hamba, sehingga betul-betul menjadi di antara hamba yang disayangi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabiullah Ibrahim alaihissalam mendapatkan gelar Khalilullah, hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Nabi mengajarkan sebuah doa, Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuna ila hubbik, maka ini tentunya menjadi referensi sekali lagi bagi kita untuk mengikuti keteladanan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ya Allah,
anugerahkanlah kami kecintaan kepadamu, mencintai siapapun yang engkau cintai, dan melakukan amal yang mendatangkan cintamu kepada kami. Maka apa 3 poin pembelajaran penting daripada Nabiullah Ibrahim alaihissalam bersama keluarganya yang bisa kita bawa sebagai bekal, yang kita bisa bawa sebagai sebuah bimbingan di dalam rangka meniti kehidupan kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah spirit of surrender, semangat berserah. Maka kita belajar dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam, manusia yang berserah sesungguhnya adalah manusia yang melepaskan dirinya daripada intimidasi, dominasi, ataupun tekanan dari orang-orang ataupun manusia lainnya, yang membebaskan dirinya daripada penghambaan kepada selain Allah, apakah itu berupa harta, benda, hawa nafsu, jin, ataupun segala hal yang kemudian itu dilakukan di dalam rangka menandingi kekuatan sebagaimana yang dimiliki kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Ibrahim mengajarkan di dalam perjalanannya mencari Tuhan, mengokohkan daripada fondasi ketauhidan. Manakala Nabi Ibrahim melihat bintang ke bintang, maka di dalam Quran surat Al-An'am Nabi Ibrahim mengatakan, oh ini adalah Tuhanku. Tapi tidak lama berselang datang bulan. Maka ketika bulan itu datang lebih besar, lebih bercahaya, lebih bersinar, maka kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, ini adalah Tuhanku karena dia lebih besar daripada yang sebelumnya. Namun ketika fajar, matahari terbit menyingsing, maka saat itu didapati matahari bersinar lebih baik. Nah, matahari memiliki besaran yang lebih besar, sehingga mengatakan, oh ini adalah Tuhanku. Namun ketika sore hari, matahari ini pun terbenam. Maka Ibrahim alaihissalam mengatakan, aku tidak bertuhan kepada yang timbul dan tenggelam. Seraya mengatakan, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Yang artinya adalah, sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Rabb yang menciptakan langit dan bumi dengan cenderung kepada agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Quran surat Al-An'am ayat 79. Maka dari titik inilah kita semakin teguh bahwa kemuliaan diri seorang hamba yang berserah itu adalah saat hamba itu semakin tunduk, patuh, taat kepada Allah. Sebagaimana firman-Nya, idh qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu lirabbil alamin. Ketika Tuhannya berfirman kepadanya, tunduk patuhlah, maka Ibrahim menjawab, aku tunduk patuh kepada Tuhan semesta alam. Maka begitu juga yang dialami oleh kondisi sahabat ridwanullah ajmain manakala berada di dalam peperangan Ahzab, ketika janji Allah dan Rasulnya itu telah terbentang di depan mata, maka bertambah keimanan dan semakin berserah kepadanya. Ketika kemudian walamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Dan tatkala orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kita, dan benarlah Allah dan Rasulnya, dan yang demikian itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali iman dan ketundukan. Quran surat Al-Ahzab ayat 22. Maka agar kita bisa mempraktekkan keberserahan kita, ada langkah indah di dalam berserah dengan metode taslim, T-A-S-L-I-M. T-nya adalah terima dengan ridho segala takdirnya, acceptance. Seseorang yang dia tidak ridho dengan ketetapan Allah, maka bukan tidak mungkin merekalah yang terjebak dalam apa yang diistilahkan pain of paradox, paradoks kesakitan. Semakin sakit bertambah sakit. Tapi ketika seseorang itu ridho, man radiya falahur ridho, maka Allahnya pun ridho. A-nya adalah akui kebesarannya, dan di sisi yang lain akui kelemahan diri. Maka ketika kita belajar dari hari Arafah, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, adalah di antara esensinya. Siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Rabbnya. Dia akan sadar bahwa dirinya adalah mahalul khata' wan nisyan, tempatnya salah dan lupa.
tapi segala kesempurnaan, kebesaran dan kekuasaan itu adalah dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya S, serahkan urusan hanya pada Allah. Karena kita tidak memaksudkan hasil, maka jangan sampai kita menjadi orang-orang yang terkategorikan bersandar kepada amal, sehingga mengatakan usaha tidak akan mengkhianati hasil. Bukankah perkataan ini sebagaimana ungkapan Qarun yang mengatakan ketika dia memiliki harta yang banyak, seraya mengatakan innama utituhu ala ilmin indi, segalanya sesungguhnya adalah milikku karena kehebatan ilmuku. Maka Allah tenggelamkan Qarun di dalam perut bumi beserta dengan harta yang ia bangga-banggakan. Maka ketika kita menyerahkan segala urusan kepada Allah, bukan berarti juga kita tidak berikhtiar, karena kaidahnya adalah do the best and let the rest to Allah. Lakukan yang terbaik, tapi sementara hasilnya sepenuhnya adalah urusan Allah. L-nya adalah lepaskan kemelekatan dunia, karena di antara akar penderitaan seorang hamba itu adalah ketika menggenggam dunia ataupun menggenggam selain Allah itu terlalu melekat, sehingga ketika dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan merasakan demikian sakit. I-nya adalah ikhlas, mengabdi kepada Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah Allah memerintahkan kalian untuk beribadah kepadanya kecuali semata hanya memurnikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan M-nya adalah menebar manfaat seluas-luasnya. Karena manusia terbaik bukanlah yang sekedar bagus hablum minallahnya saja, tapi bagaimana manusia terbaik adalah ketika dia memiliki hablum minallah wa hablum minan nas yang baik dan seimbang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua dari Nabi Ibrahim kita belajar spirit of sacrifice, semangat pengorbanan. Karena hari ini kita melihat seluruh kaum muslimin di penjuru dunia menunaikan ibadah kurban, mentaati perintah Allah dan mengikuti jejak Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai wujud kesyukuran atas nikmat Allah yang tak terhingga, sebagaimana termaktub dalam Quran surat Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepada kalian nikmat yang banyak, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu adalah dia yang terputus. Ibadah kurban adalah satu ritualitas agama yang dimensi sosialnya sangat ketat. Maka oleh karena itu, ketika apa yang dilakukan dalam kurban setidaknya merefleksikan 3 I. I yang pertama adalah ibadah. Maka ketika kita mendapati seseorang mampu berkorban tapi dia tidak mau berkorban, maka Nabi mengecam, jangan dekati tempat sholat kami. Ini artinya apa? Bahwa orang yang dia mampu berkorban tapi tidak mau berkorban, jangan sampai berharap mendapatkan syafaat Rasul, mendapatkan tempat yang duduknya dekat dengan Rasul, tapi dia nggak mau ikutin sunnah Rasul. Maka ibadah yang dilakukan oleh Nabi SAW, hakikatnya ini adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana terfirmankan di dalam Quran surat Al-Hajj ayat ke-36, termasuk juga di dalam Quran surat Al-Hajj ayat ke-37. Sehingga ketika berkorban, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tapi ketakwaan dari kalianlah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah telah menentukannya untuk kalian supaya kalian mengagungkan Allah terhadap hidayahnya kepadamu, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Maka selain ibadah, maka kurban juga mengajarkan kita ittiba'ur rasul, mengikuti Nabi. Nabi sedikitnya berkorban dengan 2 ekor kambing setiap tahun, 1 untuk diri dan ahli keluarganya, dan 1 untuk daripada umatnya yang tidak mampu. Tapi ketika di dalam haji wada, maka Nabi berkorban dengan 100 ekor unta. Ini artinya adalah Nabi mendorong kita berkorban ketika kita mampu daripada sekedar kambing, lakukan yang lebih banyak.
apakah itu 1 sapi, apakah itu 10 sapi, apakah itu 100 unta sekalipun, atas nama 1 orang ataupun 1 keluarga, maka hakikatnya yang sampai kepada Allah adalah min taqwa minkum, yang nyampe kepada Allah adalah takwanya. Maka ukuran takwa itu adalah mastata'tum, fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah kalian semampu kalian. Ma makna istita'ah? Do the best, lakukan yang terbaik, until the limit, sampai dengan batas kemampuan kita. Kalau kita hari ini mampu berkorban dengan 1 ekor sapi atau lebih, tapi kita hanya dengan 1 ekor kambing, maka belum tentu yang kita lakukan ini sudah mengikuti sunnah Rasul sepenuhnya. Walaupun boleh jadi dia telah menggugurkan di antara hukum sunnah muakkadah daripada berkorbannya, tapi mereka yang berada di dalam mazhab yang lainnya, di antaranya mazhab Hanafi, dengan hadis bahwa yang mampu berkorban dia tidak mau berkorban, ini adalah di antara menjadikannya wajib. Namun di dalam kesempatan ini tentu kita belajar pula bahwa apa yang dilakukan Nabi SAW bukan untuk sekedar show off. Nabi enggak merasa bahwa jago-jagoan, tapi karena Nabi merasakan apa yang beliau lakukan sebagai bagian dari menapaktirasi kecintaan kepada Ibrahim. Bukankah Ibrahim alaihissalam menyembelihnya bukan daripada kibas, bukan semata-mata langsung hewan kurban, akan tetapi bahkan Ibrahim menyembelih daripada anak yang dicintainya. Maka Ismail alaihissalam adalah simbol kecintaan seseorang kepada sesuatu di dunia ini. Bisa jadi Ismail kita adalah harta benda yang kita miliki, bisa jadi Ismail kita adalah daripada apa yang menjadi kebanggaan kita hidup di atas muka bumi ini. Maka ketika kita menyembelih korban, hakikatnya kita sedang menyembelih egoisme diri kita, nafsu dan sifat-sifat kebinatangan yang ada di dalam diri kita, di dalam rangka berupaya mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga adalah ihtimam. Nilai kurban berikutnya adalah kepedulian. Karena ketika kita bisa memberikan yang lebih baik, memberikan yang lebih banyak, maka manfaat terdistribusikannya pun akan lebih banyak. Bukankah salah satu amaliyah yang dicintai Allah adalah memasukkan kebahagiaan di dalam hati saudara mukmin lainnya? Man lam yahtamma bi amri muslimin falaysa minhu. Barang siapa orang yang tidak peduli dengan urusan saudara muslim lainnya, maka dia bukan bagian daripada umat Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang terakhir adalah spirit of unity, semangat persatuan. Selain kurban yang kita lakukan hari ini bersamaan, keluarga kita, saudara kita, kerabat kita setelah berangkat tanggal 8 Zulhijjah dari tempat miqat di kota suci Mekah, maka kemudian mereka bergerak menuju Arafah, melakukan wukuf di padang Arafah, dan bersamaan dengan kita hari ini sedikitnya 4 juta kaum muslimin di seluruh dunia melaksanakan prosesi ritual haji. Ibadah haji sebagai ibadah penyempurna daripada rukun Islam yang dimiliki seorang hamba. Melempar jumrah di Jamarat, Jumratul Ula, Wusta Aqabah, dan kemudian berada di Mina, nafar thani maupun nafar akhir. Maka kemudian setelah itu nafar awal maupun nafar thani, maka kembali kepada Mekah melakukan tawaf dan sa'i serta tahallul, maka rangkaian haji itu pun selesai. Namun esensi haji sesungguhnya adalah mengajarkan kita kebersatuan. Karena hakikatnya jangan sampai dikarenakan perbedaan-perbedaan, friksi-friksi minor menjadikan kita menjadi umat yang gampang terpecah belah. Bukankah ketika seluruh kaum muslimin menggunakan pakaian ihram, ini menunjukkan kesucian, menunjukkan kesederhanaan, menunjukkan kesetaraan. Berkumpul, berada para mu'tamirin di seluruh dunia dalam tahun ini yang berada di tanah suci. Maka tentu kita mendoakan mereka menjadi bagian dari haji yang mabrur mabrurah. Dan kita berharap kita juga menjadi hamba-hamba Allah yang kemudian diberikan kesempatan oleh Allah untuk berziarah ke Baitullah dan menunaikan haji wal umrah. Maka oleh karenanya pentingnya kebersamaan dan persatuan antar sesama akan menjadi media meraih ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yadullah ma'al jamaah. Sebaliknya pertikaian merupakan penghambat hadirnya ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua ibadah
yang kita tunaikan tidak lain menjadikan diri kita sebagai insan muslim, mukmin dan muttaqin yang sejatinya menggapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat dalam merengkuh ridho dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin yang berbahagia, demikianlah khutbah Idul Adha pada pagi hari ini. Semoga menjadi poin-poin penting di dalam upaya memperbaiki kualitas kehidupan kita masing-masing, baik sebagai pribadi, anggota keluarga maupun masyarakat dan bangsa, yang berbasiskan keteladanan dari Nabi Ibrahim alaihissalam dapat kita wujudkan di dalam kehidupan kita. Ja'alanallahu wa iyyakum minal faizin al-aminina wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadihi salihin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirul azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah له تعظيما لشأنه وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل على هذا النبي الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى وزجر واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Masyarul hadirin wal hadirat, marilah kita tundukkan hati kita kepada kebesaran Allah, menghibah kepadanya, mengharap akan karunia dan rahmatnya untuk kita, keluarga kita dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Semoga Allah mengabulkan setiap hajat, membantu setiap muslim yang sedang berada dalam kesulitan, termasuk sebagian ujian yang diberikan kepada saudara muslim kita yang berada di Indonesia, yang berada di Palestina, maupun yang berada dimanapun di seluruh dunia. Akhirnya marilah kita akhiri rangkaian ibadah salat Id kita dengan sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجعل دائرة السوء عليهم يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين وإخواننا المسلمين في فلسطين وفي غزة وفي أرض الشام وفي كل مكان وفي كل وقت الزمن. اللهم أسر عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. توفنا من المسلمين والحقنا بالصالحين. ربنا تقبل منا دعاءنا وصلاتنا وحاجاتنا وتوبتنا توبة نصوحا وكلنا أعمالنا يا الله في شهر ذو الحجة وكلنا أعمالنا يا رب العالمين يا رب العالمين يا مجيب السائلين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولذكر الله أكبر وبالله التوفيق والهداية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.